Ya, selamat pagi anak-anakku dimanapun kalian berada. Kita berjumpa lagi di materi yang terakhir ini, materi yang kelima, dasar kompetensi 3.5, yaitu mengenai announcement. Salam sehat ya, SMK bisa, SMK hebat. Pertama-tama Bapak sapa kalian, bagaimana kabar? Apa masih sehat? Ya, baik. Kalau masih sehat, Bapak akan lanjut dengan ini materi yang terakhir. Namun, perlu kalian tahu, sebentar nanti akan ada soal, ya, akan ada soal tentang announcement ini, dan besok hari Minggu, ya, besok hari Minggu pelajaran bahasa Inggris itu berakhir pada tanggal 31 sesuai dengan jadwal. Nah, nanti kita menentukan kesepakatan, karena besok hari Minggu Bapak akan share saja materi semester ganjilnya besok. Kemudian kalian bisa kerjakan besok malam atau Senin pagi, dan pokoknya Senin kalian harus kumpul hasil tugas atau semester ganjil tersebut, ya. Ya, baik. Ini materi yang terakhir, announcement. Itu apa itu announcement? Ya, pengumuman ya. Jadi sebagaimana mestinya ada beberapa tujuan nanti akan kalian capai setelah kalian mempelajari materi ini, ya. Yaitu yang pertama, kalian bisa memahami tentang isi daripada pengumuman itu, ya. Biasa kalian temukan pengumuman itu di mading sekolah. Nah, pengumuman itu dipasang misalkan kalau ada hari-hari besar, misalkan 17-an, ya, hari Kartini, ya, hari pendidikan. Jadi semua itu dirayakan, ya, dirayakan tentu perkumpulan sekolah atau OSIS intra sekolah, ketua OSISnya membuat satu pengumuman di mading, kemudian membuat turnamen dan lain sebagainya, ya. Kemudian yang kedua, siswa dapat memahami informasi yang tertera pada pengumuman tersebut, ya. Jadi kalian harus bisa memahami apa-apa saja isi daripada pengumuman itu yang dipasang, ya. Jadi informasi itu tentu ada hubungannya dengan event-event yang akan dilaksanakan, ya. Kemudian yang ketiga, ask and giving information related to an announcement text. Jadi kalian di sini bisa nanti bertanya dan memberikan informasi. Nah, bertanya misalkan kalau ada yang belum paham, tentang apa itu pengumuman tadi. Ini secara mungkin ada Bapak Ibu guru kalian menyampaikan secara oral di depan kantor atau di depan apel. Nah, di belakang itu mungkin ada yang tidak memperhatikan, itu wajar itu, ya. Biasa sudah terjadi hal seperti itu, ya. Nah, ini ask and give information related to an announcement text. Jadi kalian bisa memberikan atau menyampaikan informasi tentang pengumuman dan juga bisa bertanya tentang pengumuman tersebut. Yang terakhir, yang keempat, yaitu kalian bisa nanti membuat atau menulis pengumuman itu, ya, sesuai dengan event apa, ya. Jadi nanti setelah kalian belajar materi ini, kalian bisa memahami ungkapan-ungkapan yang digunakan di dalam menyampaikan informasi atau pengumuman, dan memahami informasi dalam pengumuman itu, ya, bisa membuat suatu pengumuman atau contoh pengumuman itu, ya, bisa, ya. Oke. Kemudian yang berikut, ada beberapa ungkapan yang bisa kalian gunakan di dalam menentukan atau membuat suatu pengumuman. Yang pertama event, yang kedua day atau hari, yang ketiga date, tanggal,
dan yang keempat registration. Ya. Jadi event di sini kamu bisa menentukan kegiatan-kegiatan apa saja yang akan kalian laksanakan. Itu tentukan memang di dalam pengumuman itu. Kemudian hari, ya. Hari apa? Ya. Tentu hari itu tidak lepas dari tanggal yang bersangkutan. Misalkan kalau waktu lalu tanggal 17 Agustus kalau kena hari Senin, ya, mungkin kalian bisa menentukan harinya pada hari Senin setelah upacara bendera 17-an. Sekolah kita akan melaksanakan pertandingan atau lomba-lomba. Nah, begitu misalkan ya. Nah, jadi ditentukan harinya, ditentukan, kemudian tanggalnya otomatis. Nah, registrasi atau di sini registrasi kalau Anda membuat suatu pengumuman, misalkan akan dilaksanakan PMR, ya, Palang Merah Remaja atau lintas alam, ya, atau pelaksanaan kegiatan kepramukaan. Nah, itu wajib itu dilaksanakan karena pramuka itu adalah ekskul wajib, sudah. Dan di situ nanti ada ketua panitianya, ya. Di situ dia mencantumkan apabila nanti ingin mendaftar silahkan, ya, menghubungi ini, ya. Itu misalnya nanti sebentar akan ada contoh daripada isi pengumuman itu, ya. Kemudian yang berikut, nah, ini contoh-contoh daripada pengumuman. Nah, contoh-contoh pengumuman yang pertama, announcement 1, ya. Monday, April 21st, the Kartini Days, ya. To celebrate it, ya. A class must present a couple of a boy and a girls. Nah, di sini sudah kalian tahu bahwa hari Kartini akan dilaksanakan suatu perlombaan sepasang muda-mudi. Jadi mungkin tentu terserah panitianya akan menentukan pakaian adat apa dan lain sebagainya. Inilah contoh daripada announcement atau pengumuman. Bisa paham ya? Tolong diperhatikan baik-baik ini, ya. Kemudian ini announcement 2, ya, announcement 2. Jadi the Students Association holds a student gathering for students of grade 10 on August 22nd. Please all students come. For more information, contact Wandi at the Student Association office, ya, Student Association. Nah, di sini sebagaimana Bapak bilang tadi, mungkin bagi kalian yang kelas 10 belum pernah sama sekali berkumpul secara konvensional karena disebabkan karena situasi COVID-19 ini. Jadi suatu saat sekolah akan menyampaikan pengumuman seperti ini, ya, ditempel di mading atau di mana, ya. Jadi ini salah satu pengumuman yang dibuat oleh sekolah. Yang berikut materinya ini pengumuman yang ketiga, ya, school announcement. Jadi pengumuman sekolah. Jadi di sekolah itu banyak pengumuman-pengumuman yang dipasang di mading sekolah. Di sini tentang Saturday morning basketball matches will begin on Saturday, August 22nd, 2020. The event will run from 9 to 11 for the next 4 weeks. The final tournament will be held on September 8th. For more information, contact Ari 081 341 380 777. Ya, jadi ini salah satu contoh, ya, pengumuman. Nah, pengumuman yang ketiga ini tentang apa? Ya, tentang pertandingan basketball. Jadi bagi yang kalian ingin grupnya untuk mengikuti pertandingan itu, silakan menghubungi si Ari. Oke, thank you ya. Jadi itu nanti salah satu contoh pengumuman. Nah, ini tugas kalian. Tugas ini, ya, task 1 for announcement 1. Jadi tugas 1 ini untuk pengumuman, contoh pengumuman yang nomor 1 di atas. Jadi kalian baca pengumuman apa isinya pengumuman nomor 1 di atas tadi, kemudian jawab pertanyaan yang nomor 1. Why will the school hold the competition
Ya. Why will the school hold the competition? Kenapa sekolah melaksanakan pertandingan atau perlombaan? Ya. Jadi kalian tentu mengetahui ya, tentu mengetahui. Oke. We stop first because the plane is landing. Okay, this is the area near at the airport. Don't worry, ya. Okay. The question number 2, what are the competition? Jadi kompetisi jenis apa? Ya. Kemudian nomor 3, where and when will the winners get their prize? Nah, kapan dan di mana kalau pemenang itu memperoleh apa? Hadiah. Jadi suka hadiah semua ya. Jadi kalian kalau semangat itu pasti akan berhasil. Semangat berdasarkan keikhlasan. Jangan nanti semangat pamrih. Tidak boleh begitu hidup ya. Di dunia tidak boleh hidup pamrih ya. Bekerja harus ikhlas. Jangan nanti mengada-ngada ya. Jadi belajar dari sekarang kalian harus disiplin waktu, disiplinkan diri, ya, yakinkan pada diri sendiri, bekerja sesuai dengan hati nurani kalian tanpa ada dorongan, tanpa ada iming-iming, ya. Baru nanti kalian jadi pejabat nanti, ya. Begitu nanti ada tempat basah, baru nanti bekerja. Kalau tidak, tidak. Jangan begitu, ya. Pokoknya bekerja sesuai dengan hati nurani. Oke. Nah, ini soal ada 5. Jadi kalian silahkan dibaca dan ditulis kembali, kemudian jawab pertanyaan task 1 ini berdasarkan announcement 1. Nah, ini pertanyaan yang kedua, task 2. Nah, task 2 ini ya. Task 2 ini kalian disuruh untuk membuat salah satu contoh daripada pengumuman itu. Nah, terserah kalian ya. Terserah kalian mau buat sebagai apa, membuat pertandingan apa, hari besar apa. Jadi kalian tentukan di situ. Ya, contohnya hanya satu contoh yang kalian harus buat di dalam materi ini. Bisa ya? Nah, cara membuatnya sudah ada kriterianya apa-apa saja dulu kalian tentukan ya, seperti di atas tadi. Eventnya ya, jangan lupa harinya ya, jangan lupa registrasinya kalau ada. Jadi tanggalnya berapa, jadi kalian harus tentukan itu ya. Nah, ini tugas yang terakhir ya. Nah, tugas ini kalian harus kumpul pada hari ini paling lambat jam 7 malam, paling lambat ya, sesuai dengan jadwal. Jadi kalian harus mengirimkan tugas kalian ini sebentar ya, pada paling lambat jam 19 di link yang sudah ada ya. Nah, besok itu akan Bapak share materi akan Bapak share soal dari materi awal sampai ini terakhir ini, yaitu ujian semester ganjil khusus bahasa Inggris di kelas 10. Jadi kalian sudah ujian bahasa Inggris dan kalian tidak akan lagi belajar bahasa Inggris. Bisa paham ya? Karena kalian sudah mengikuti materi dari tanggal 22 lalu ya, sampai nanti tanggal 31 Agustus. Nah, tanggal 31 Agustus itu kalian akan melaksanakan ujian semester ganjil. Bisa ya? Oke. Jadi demikian materi Bapak pada pagi hari ini. Sekali lagi
walaupun dalam situasi yang masih belum kondusif, kamu tetap semangat ya, jangan pernah lengah, jaga kesehatan dan selalu menjaga protokol kesehatan. Apabila kalian keluar sekolah, kalian menggunakan masker ya, cuci tangan jangan lupa. Itu saja penyampaian Bapak pada pagi hari ini. Selamat bekerja dan selamat belajar. Tuhan memberkati.